Bismillahirrahmanirrahim. Masyarakat percaya sama dukun, pergi ke dukun, dukun bilang akan terjadi demikian demikian, dia percaya. Nah, ini tidak boleh, ini syirik besar. Kata Nabi SAW, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun kemudian bertanya tentang suatu kepada dukun dan dia benarkan perkataan dukun, maka sungguh dia telah kafir kepada Al-Qur'an. Mengerikan. Kalau dia cuma datang-datang saja, tidak membenarkan perkataan dukun, maka tidak diterima salatnya 40 hari. Kata Nabi, man atakahinan aw arrafan lam tuqbal salatu arba'ina yawman. Barang siapa yang datang kepada dukun atau para tidak normal, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Mengerikan. Nabi sudah ingatkan. Saya tanya sama antum sekalian, jumlah dukun Indonesia berapa? Ada yang pernah sensus? Berapa jumlah dukun? Banyak. Hampir setiap kampung ada dukun. Hampir setiap kampung ada dukun. Banyak sekali. Padahal itu paling berbahaya. Di antara makna tauhid yang Allah larang dalam Al-Quran adalah dukun. Kuhan, para dukun. Mereka bekerja sama dengan syaitan. Dan banyak masyarakat sudah tahu itu dukun, memang nyari dukun dia. Nyari dukun. Padahal Nabi larang ke dukun. Sekedar datang ke dukun tidak diterima sholatnya 40 hari. Apalagi percaya dengan perkataan dukun. Dukun banyak sekali di tanah air kita. Dan mereka omong kosong saja. Dukun-dukun itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dukun-dukun memang sakti, harusnya Indonesia juara dunia, Piala Dunia ya. Tinggal kumpulkan dukun, waktu tendang suruh tiup bolanya masukkan bisa. Tapi dukun tidak bisa. Ya percuma dukunnya jago-jago, main bola kalah terus ya. Karena sesama setan ada kode etik, tidak boleh saling menjatuhkan. Jadi saya katakan, di antara bukti masih banyak orang yang suka dengan seperti ini. Contoh seperti kemarin Kanjeng Dimas yang bikin apa? Uang. Ada kan yang percaya dari Makassar? Ada tidak? Ada. Saya kemarin ngisi pengajian di Peruri, perusahaan percetakan uang di Karawang. Saya bilang, gimana Pak itu Kanjeng Dimas? Iya Ustaz, hampir-hampir perusahaan percetakan uang tutup. Kenapa? Cukup Kanjeng Dimas masih macet uang keluar. Kita setengah mati nyetak uang ya. Mereka cetak uang itu mereka bikin uang dulu, terus uang sementara, tidak langsung beredar, dicek ada rusak-rusaknya atau tidak. Setelah oke baru mereka cetak besar-besaran. Tidak gampang. Nanti ada bagian khusus uang yang tidak jadi. Ada ikhwan, tugasnya bakar uang Ustaz. Masya Allah ya. Jadi ada uang yang nggak beres-beres, mungkin robek-robek sedikit, dia tugasnya bakar. Ini Kanjeng Dimas tinggal ceret. Itu juga ada yang orang percaya. Ada yang percaya atau tidak? Banyak yang percaya. Tapi katanya yang percaya sama dukun masih banyak. Maka ini perkara yang sangat menyedihkan. Kalau ada orang sudah kita tahu dia dukun, jauhi. Kalau di Arab Saudi ditegakkan hukum Islam, dukun di sana dipenggal di sana, dukun dibunuh di sana. Sampai saya baca berita 70 lebih dukun dipenggal di sana. Apalagi penyihir. Dalam riwayat hadus sahir darbatun bisayf. Bahwasanya hukuman bagi penyihir disembelih. Kenapa? Karena tukang sihir ini selalu bikin masalah. Nyantet orang, bikin orang susah, bikin orang sakit, bikin orang tokonya nggak laku. Itu tidak. Orang bikin masalah seperti ini. Sampai datang satu orang, waktu itu saya pernah isi pengajian Masjid Nabawi, terus ada yang datang, Ustaz, itu benar kata Ustaz. Saya ribut sama keluarga saya Ustaz. Kenapa? Ada keluarga barangnya hilang. Akhirnya mereka tanya ke dukun, kata dukun tersebut yang mencuri orangnya gemuk berkacamata. Saya gemuk berkacamata Ustaz. Akhirnya saya dicurigai. Dan benar-benar mereka datang ke rumah, mereka bongkar lemari saya. Ya Allah, si dukun itu kurang ajar kayak gitu. Bikin permusuhan di antara apa? Kerabat. Uangnya nggak ketemu. Tapi permusuhan, pertikaian sudah terjadi. Ya, saya kadang kasihan lihat orang disantet. Bayangkan perutnya besar, tiba-tiba kayak ada jarum dalam badannya. Ada dukun yang kerja seperti itu. Apakah dukun seperti tidak pantas untuk disembelih? Disembelih harus seperti ini kalau dalam Islam. Menyakiti masyarakat, membuat orang ketakutan. Dan banyak orang gara-gara dengki sedikit pergi ke dukun. Dia berribut sama orang, gara-gara dia tidak bisa berkelahi, dia diam-diam langsung lapor dukun. Itu dukun, santet dia dukun.
Dia tidak gentleman, tidak jagoan, malah pergi ke dukun suruh santet. Ya. Mengerikan. Nanti lihat cewek, ceweknya nggak mau karena mukanya jelek, dia pergi ke dukun. Orangnya nabi, kok dapat cewek cantik? Ada dukunku. Jadi kacau seperti ini, kacau. Ini bikin masalah, dukun itu bikin masalah. Makanya hukumnya harus disembelih. Dan itu dilakukan di Arab Saudi. Saya pernah hadir 2 kali sidang. Saya hadir di persidangan di pengadilan di masjid di pengadilan Madinah depan Masjid Nabawi. Yang satu dukun di sidang. Kenapa? Dia bisa masukkan besi di sini, keluar di sini. Itu tukang sihir bukan? Tukang sihir, nggak mungkin kalau manusia biasa bisa masukkan besi dari sini keluar sini. Ya. Jangan bilang itu wali apa? Nah, kalau Nabi SAW dahulu para sahabat kena pedang juga robek-robek kok. Ini kemudian masukkan besi keluar sini, masuk keluar sini ya. Ya. Dipanggil, disidang. Ya, dan itu akan dihukum oleh mereka. Itu syirik. Gak mungkin dia bisa begitu kecuali pakai syirik. Tapi ada seorang sahabat Jundub bin Abdullah bertemu dengan seorang tukang sihir di zamannya. Dia penggal kepala orang, dia sambung lagi. Dia penggal kepala orang, dia sambung lagi. Sahabat ini buka pedangnya, dia penggal kepala tukang sihir. Sambung kepalamu kalau bisa. Kepala orang kok bisa sambung, kepalamu kok bisa sambung tidak? Tewaslah orang tersebut. Jadi bahaya. Sementara di negara kita dukun sangat banyak. Bahkan dukun diagungkan, ditakuti oleh masyarakat. Padahal ini sumber kekufuran, sumber kesyirikan dukun-dukun tersebut. Satu lagi ada dukun, saya pernah hadir juga di sidang. Jadi dia di negara lain sering keluar di televisi, orang sering tanya, "Bagaimana gini?" Dia, "Oh, kamu begini-begini, oh begini-begini terus." Selalu dia berfatwa di televisi. Orang-orang tanya. Suatu hari dia datang umrah. Entah dia bukan umrah, dia datang ke Arab Saudi. Maka dijebak sama orang-orang di sana. Di telepon ada masalah begini-begini, kata dia, "Oh ya segini-segini, bawa uang sekian, akan ada begini." Oh, udah ditangkap sama polisi Arab Saudi. Dengan begitu maka akidah umat terjaga. Dengan begitu akidah umat terjaga. Karena kita orang bebas, mau ini mau anu, mau ngaku sebagai nabi juga banyak. Kemarin ada nabi muncul di Karawang, nggak tahu ada nabi muncul di Makassar atau tidak. Ada Imam Mahdi dari sana, Imam Mahdi dari sini, nabi dari sana, nabi dari sini. Ada orang mengaku sebagai Nabi Isa sudah turun di Indonesia. Saya pernah lihat di YouTube, turun. Siapa? Nabi Isa, rambutnya panjang. Kenapa kok turun? Banyak kesyirikan katanya. Indonesia yang ngaku sebagai macam-macam. Ya. Jadi umat harus diingatkan dari hal seperti ini. Ini merupakan syirik-syirik yang tersebar dan sangat berbahaya. Taib. Itu di antara syirik-syirik